Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang nggak hanya tipis, ringan, dan kenceng, tapi laptop yang satu ini juga udah memiliki fitur yang bakalan cocok banget digunakan di kondisi pandemi saat ini. Dan perkenalkan, ini adalah Acer SP5 Antimicrobial. Sesuai dengan namanya, Antimicrobial, jadi laptop yang ini sudah lolos tes protokol yang namanya agak susah. Jadi saya harus nyontoh. Namanya adalah JIS Z2801 dan ISO 22196. Nah tuh ribet banget kan ya namanya. Jadi nama yang agak ribet tadi adalah sebuah kode tes protokol yang menguji kemampuan bahan material seperti plastik, metal, seramik. Dan dalam kasus Acer SP5 ini, karena untuk bahan materialnya menggunakan magnesium lithium dan juga magnesium aluminium, biar dia lebih solid tapi dari segi bobot ringan. Jadi bahannya tadi juga udah dites melalui protokol yang namanya agak ribet tadi. Jadi menarik banget ya, kalau dulu saya sama sekali nggak kepikiran kalau laptop itu bakalan ada protokol uji kesehatannya seperti itu. Jadi bagaimana Acer SP5 ini bisa lolos uji protokol tadi? Caranya adalah dengan membuat coating atau lapisan di permukaan sasisnya. BTW hampir semua sasisnya. Kalau kalian pengen tahu mana aja yang sudah dilapisi coating dengan antimicrobial, pertama ada bagian logo. Jadi bagian logo Acer ini juga udah ada lapisan coatingnya. Bagian rubber fit juga menggunakan bahan yang namanya silver ion, yang merupakan bahan material antimicrobial juga. Rubber fit loh ya. Rubber fit itu adalah area yang kayaknya bakalan jarang banget kita sentuh, tapi juga dilapisi dengan silver ion antimicrobial. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi sih, saya bukan orang yang terlalu memikirkan virus, kuman, atau bakteri, karena saya sendiri sepertinya kalau untuk virus, kuman, dan juga bakteri udah takut lah ya kalau sama saya, karena orangnya saya bener-bener tidak bersihan. Tapi ada sebagian orang yang mungkin alergi dengan bakteri, alergi kuman, alergi debu, yang kalau misalkan kotor sedikit bisa bersin-bersin atau bahkan sampai asma. Nah, menurut saya langkah dari Acer untuk membuat laptop dengan lapisan antimicrobial ini patut diapresiasi. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini banyak orang parno ya. Air purifier aja sekarang juga lagi laris. Diffuser juga lagi laris. Pokoknya sesuatu yang bisa membunuh kuman di masa pandemi seperti ini laris. Jadi langkah dari Acer dengan antimicrobialnya menurut saya patut diapresiasi. Kemudian di awal tadi saya bilang kalau ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Namanya aja udah Acer Swift ya. Acer Swift itu adalah segmen laptop ultrabook atau thin and light-nya Acer. Jadi dia memiliki bobot hanya 1,05 kg dengan dimensi ketebalan sekitar 1,45 cm. Tapi walaupun ringan dan juga tipis karena bahan materialnya yang saya sebutkan tadi, magnesium, lithium, dan juga aluminium, itu adalah bahan yang benar-benar solid banget. Jadi kalau misalkan kita tekan-tekan seperti ini, kerasa banget solidnya, tapi dia ringan karena memang bahannya yang digunakan bahan-bahan premium. Dan kalau kalian lihat live review performa dari video kita beberapa hari yang lalu, di mana kita udah tes Acer SP5 ini pakai FIFA 2021, PES 2021, Genshin Impact juga, dan kuat. Untuk sebuah laptop yang hanya memiliki bobot 1 kg, menurut saya ini gila banget sih ya. Karena untuk spesifikasinya Acer SP5 ini sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel 11 Gen Tiger Lake dengan fabrikasi barunya 10 nanometer Superfin, yang boost clocknya untuk sebuah prosesor seri U atau ultra low power kenceng banget, 4,7 GHz. Dan masih banyak teknologi AI yang ada di Intel Tiger Lake 11 Gen yang gak akan saya jelaskan lagi karena di beberapa video sebelumnya udah saya bahas secara detail tentang apa itu Intel Tiger Lake dan juga Intel Evo. Nah, menurut saya dari pengalaman saya nge-review beberapa laptop yang sudah menggunakan Intel Tiger Lake, memang yang kerasa banget upgrade-nya itu ada di graphic card-nya, yaitu IGP baru dari Intel 11 Gen yang namanya adalah Iris Xe Graphics, yang diklaim Intel adalah IGP paling kenceng di muka bumi ini. Dan menurut saya ketika nge-review beberapa laptop Intel akhir-akhir ini, harus saya akui itu adalah IGP yang bener-bener kenceng banget. Nanti kalian akan lihat sendiri ketika kita tes gaming. Kemudian lanjut untuk memori RAM-nya. Kapasitasnya 16 GB LPDDR4X dengan speed yang kenceng banget, 4267 MHz. Kalau secara fisik dilihat RAM-nya onboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau di CPU Z terbacanya quad channel, bukan dual channel lagi. Jadi ada 4 slot yang mungkin terisi 4 GB kalau kita lihat dari CPU Z.
Dan walaupun tidak bisa di-upgrade, tapi menurut saya kapasitasnya udah 16 GB, speednya sekenceng itu 4267 MHz. Jadi ya nggak usah di-upgrade lah ya, karena udah bisa dibilang ini adalah memori RAM mentok rata kanannya Acer V5 ini. Kemudian lanjut untuk storage. Untuk storage-nya tentu aja udah pakai SSD NVMe dengan speed yang lumayan kenceng, udah lebih dari 2000 Mbps. Kalau secara desain, mungkin kalau dilihat sekilas aja, ya desainnya terlihat sama seperti Acer V5 generasi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara seksama, sebenarnya ada beberapa perubahan. Pertama, dari segi frame, Acer V5 versi 2020 ini lebih tipis dengan 90% screen to body ratio. Untuk sebuah laptop 14 inch terlihat kayak 13 inch dan terlihat lebih compact dan praktis banget. Untuk engselnya juga berbeda, yang sekarang ada fitur Ergo Lift di mana keyboardnya akan sedikit terangkat ketika laptopnya terbuka. Pengalaman mengetik jadi lebih nyaman, airflow pun juga lebih optimal karena ada ruang untuk angin masuk ke sela-sela bagian bawahnya. Cuman yang saya sayangkan, karena dulu ketika awal-awal saya nge-review Acer Swift, menurut saya Acer Swift adalah pelopor laptop yang memiliki fitur 180 degree lay. Jadi engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat sejajar dengan keyboard. Nah, di versi 2020 ini engselnya mentoknya cuman kira-kira seginilah. Dan Acer V5 ini memiliki fitur touchscreen. Kalau touchscreen seharusnya bisa dibikin 180 degree lay, biar kalau misalkan nge-touch terlalu keras itu enak. Jadi bagian bawahnya kalau misalkan kita nge-touch terlalu keras kan, nah jadi ikut ngangkat gitu. Jadi kalau dia ada 180 degree lay, menurut saya ya untuk fitur touchscreen-nya jadi lebih terbantu gitu. Kemudian kekurangan lain dari segi engsel adalah dia belum lolos uji wajibnya di KID, yaitu belum bisa dibuka dengan satu tangan. Ini tes paling berat loh ya dari sebuah laptop itu. Pokoknya laptop kalau udah bisa dibuka dengan satu tangan, wah menurut saya itu bagus banget. Kenapa sih kok harus bisa dibuka dengan satu tangan? Mungkin kalian tanya seperti itu ya. Karena laptop itu adalah sebuah device yang seharusnya didesain untuk orang yang pengen portable, pengen praktis. Jadi kalau misalkan harus buka dua tangan dulu, dipegangi gini kan nggak praktis. Kalau satu tangan langsung sets gitu kan enak. Kalau harus dipegangin kayak gini ya kurang praktis saja. Oh ya, BTW untuk lapisan touchscreen-nya tadi juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang juga dilapisi atau di-coating dengan lapisan antimicrobial. Jadi kalau misalkan kita touch gini ya, tidak ada bakteri atau kuman yang ngikut di jari kita. Karena biasanya di jari itu kan kalau nggak kucek-kucek mata, ambil upil itu kan bakteri kumannya jadi ketransfer ke muka kita semua gitu. Kemudian lanjut untuk spesifikasi layar, dimensinya 14 inch, touchscreen, resolusinya Full HD dengan 340 nits. Lumayan terang dibandingkan dengan brand lain yang biasanya main aman 200 atau 250 nits. Kalau kalian tanya 340 nits itu terangnya seperti apa sih? Nah, di depan saya ini kan ada lighting ya. Jadi kalau misalkan saya langsung arahkan ke lightingnya, seperti yang kalian lihat layarnya masih terlihat dengan jelas. Kemudian untuk layarnya juga sudah memiliki minimum standar untuk content creation dengan 100% sRGB. Jadi saturasi warnanya itu lebih pop up, warnanya jadi terlihat lebih natural, kalian buat ngedit juga nyaman, kalian buat streaming juga layarnya terlihat lebih nyaman. Kemudian di area keyboard tidak ada perubahan yang signifikan. Fingerprint masih ada di pojok kanan, touchpad juga masih sama. Feel-nya sih menurut saya touchpad-nya enak untuk gliding, smooth, kemudian tombolnya juga responsif. Klik kiri dan kanannya ini udah kerasa ultrabook banget lah. Tapi menurut saya kalau touchpad-nya diperlebar lagi akan lebih bagus. Karena untuk user yang tangannya seperti saya yang jari semua, kalau touchpad-nya terlalu kecil itu kok kayaknya tiba-tiba touchpad-nya udah habis gitu. Jadi menurut saya kalau diperlebar lagi dimensi touchpad-nya akan lebih baik. Kemudian untuk keyboard-nya juga sama dengan touchpad, feel-nya udah nyaman, travel distance-nya pas. Saya gunakan untuk ngetik script video ini juga udah enak banget, nggak ada komplain sih ya kalau dari saya. Mungkin kalau harus ada yang dikomplain adalah backlit keyboard-nya yang hanya punya satu adjustment. Jadi mati dan juga nyala, nggak bisa kita atur untuk brightness-nya. Kemudian untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya jelas udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya nggak terlalu banyak sih ya, wajar karena laptop tipis. Dengan di bagian kanan ada Kensington lock, ada USB Type-A 3.1 dan audio jack. Kemudian di bagian kiri ada input power, HDMI, USB Type-A 1 lagi, dan juga ada USB-C yang udah Thunderbolt 4. Jadi kalau misalkan transfer data bisa sampai 10 gigabit per second. Selain itu kalau misalkan kalian mau extension lagi ke eGPU atau external monitor bisa sampai 8K, satu monitor 8K dan juga dual monitor
4K. Selain itu juga bisa untuk ngecas. Jadi kalau misalkan kalian punya smartphone, colokan aja Type-C-nya ke sini, smartphone-nya bisa ngecas juga. Tapi menurut saya portnya ini terlalu sedikit sih ya. Saya harap nanti di versi retail bakalan ada dongle atau aksesoris tambahan seperti konektor untuk pakai RJ45 atau LAN dan juga SD card. Jadi biar portnya itu lebih lengkap, kegiatan produktif juga lebih nyaman. Semoga aja versi retail ada dongle-nya. Jadi Acer semoga dikasih dongle. Kemudian untuk audionya menurut saya oke lah, bukan yang terbaik yang pernah saya review, tapi untuk ukuran sebuah laptop yang tipis dan juga ringan masih cukup oke lah ya. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya memiliki kapasitas 54,5 Wh dan perlu dicatat lagi Acer V5 ini adalah laptop yang sudah certified dengan Intel Evo. Cuman unit saya ini masih unit engineering sampel jadi tidak ada stikernya. Nah, syarat dari laptop Intel Evo, laptop tersebut minimal baterainya harus tahan 9 jam di kondisi real world performance. Jadi bukan hanya kondisi idle. Dan untuk unit engineering sampel kita ini untuk video playback 1080p, brightness-nya ada di 20%, volume 20%, bisa bertahan sekitar 14 jam 10 menit. Dan ketika kemarin saya gunakan untuk browsing Wi-Fi on, screen brightness-nya 50%, volume 25%, itu bisa bertahan sekitar 9 jam 10 menit. Kemudian untuk sistem coolingnya terdapat single fan dengan 2 buah heat pipe dan intake dari bawah, panas dibuang ke fan belakang. Untuk temperaturnya ketika kita stress loop Sensebench R15 sebanyak 10 kali di skenario best performance dan laptopnya kondisi dicas, maksimum temperaturnya ada di 92 derajat Celcius, yang seharusnya ketika kondisi real life nggak akan sepanas ini. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu, yaitu tes performa. Tapi perlu dicatat kalau tes performa kali ini kita menggunakan laptop yang engineering sample yang drivernya udah saya usahakan update paling baru, jadi biar mendekati versi retail. Tapi versi retailnya nanti udah pasti seharusnya lebih optimal ketimbang versi unit engineering sample ini. Untuk skor Sensebench R15-nya di running pertamanya kenceng banget 955 CB. Tapi di running kedua sampai running ke-10 turun, tapi turunnya nggak terlalu banyak dengan skornya stabil menjadi sekitar 800-an CB. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Acer V5 dengan Intel Core i7 11 Gen-nya mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 8 detik. Kemudian di software Blender menggunakan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 19 detik. Untuk GPU rendernya lumayan cepet juga, 10 menit 12 detik. Kemudian di tes 3D Mark, Verstech-nya mendapatkan skor 4320 dan untuk Skydiver-nya 12585. Untuk Time Spy stress test-nya lolos dengan skor 97,1% dengan suhunya itu di bawah 70 derajat Celcius. Nah, sekarang lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG dengan settingannya rata kiri, resolusi Full HD dan hasilnya masih bisa stabil di kisaran 50 sampai 60 FPS. Dan kalau kalian lihat suhu CPU-nya juga di bawah 80 derajat Celcius. Jadi menurut saya menarik banget untuk sebuah IGP atau Integrated Graphics Card yang istilahnya numpang di CPU bisa untuk memainkan game AAA di resolusi Full HD. Kemudian lanjut ke game Valorant. Nah, di game Valorant ini FPS-nya malah bisa tumpah-tumpah ya, karena FPS-nya ada di kisaran 120 sampai 130 FPS dengan suhu CPU yang juga relatif sama di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game yang lagi ngehit saat ini yaitu Genshin Impact dengan settingannya lowest, rendering skillnya ada di 0,8, resolusinya masih Full HD dan seperti yang kalian lihat untuk FPS-nya bisa kisaran 50 sampai 60 FPS. Jadi benar-benar kenceng banget. Lanjut ke game lain, kita coba di PES 2021 dan di PES 2021 juga masih sangat nyaman untuk dimainkan. Gak ada laggy sama sekali dengan average FPS kisaran 70 sampai 80 FPS. Lanjut ke game FIFA 2021. Jadi kita coba game-game AAA ya, mana aja yang kuat, dan di FIFA 2021 ini mirip-mirip seperti game PES 2021 tadi dengan average FPS-nya di kisaran 60 sampai 70 FPS. Kemudian lanjut ke game lain, kita coba di game Jump Force. Nah, untuk game ini masih ada drop FPS, kadang bisa sampai 15 FPS kalau misalkan scene-nya bener-bener padat frame-nya. Cuman sekian detik gitu aja. Setelah itu dia bisa stabil lagi di kisaran 30 sampai 50 FPS. Sekali lagi untuk sebuah Integrated Graphics Card bisa memainkan game AAA menurut saya udah GGWP banget. Kemudian saya coba juga di game Halo The Master Chief. Ini baru saya beli kemarin karena memang tujuannya untuk benchmark dan hasilnya juga stabil di
di 60 fps, nggak turun sama sekali. Atau mungkin ini karena masih stage awal ya, jadi baru saya mainkan juga. Tapi intinya IGP dari Intel Iris Xe Graphics ini bener-bener kenceng banget. Permasalahannya ketika kita sudah tes beberapa game tadi, keyboardnya itu lumayan anget, dan ketika saya tes pakai Thermogun bisa sampai kisaran 42 derajat Celcius di bagian keyboard. Jadi lumayan anget sih ya. Ya wajar karena memang laptop tipis, jadi sistem airflow-nya nggak sebaik laptop yang dimensinya lebih besar. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus V5 anti-microbial kali ini. Untuk harganya, Asus V5 ini dibanderol dengan harga 22.999.000 atau 23 juta. Mahal dan murah itu sebenarnya relatif ya. Kalau buat saya 23 juta itu mahal. Cuman kalau kita lihat apa yang ditawarkan sebuah laptop tipis dengan performa yang udah kalian lihat sendiri tadi, kita tes pakai gaming yang kompetitif dan juga game AAA juga masih dilibas. Emang apapun ya yang performanya kenceng tapi secara form factor dia kecil atau tipis, pasti mahal. Jadi ya bisa diwajari lah ya. Kemudian untuk kelebihannya Asus V5 ini kalau menurut saya yang paling menonjol adalah coating atau lapisannya yang anti-microbial tadi. Sepertinya ini satu-satunya laptop yang pakai anti-microbial yang pernah saya pegang dan yang saya tahu. Mungkin ada laptop lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk kelebihan lain dengan harga 23 juta tadi tentunya udah include dengan Windows 10 dan juga ada OHS atau Office Home and Student 2019 gratis seumur hidup, dan juga ada garansi dari Acer 3 tahun, 2 tahun untuk spare part, 1 tahun untuk servis. Kemudian kalau untuk kekurangannya, kalau dari saya sih hilangnya fitur 180 degree delay, apalagi ini laptop touchscreen ya. Kalau misalkan 180 degree delay menurut saya sih ya bakalan lebih baik lagi. Dan untuk touchpadnya menurut saya kurang lebar. Udah sih itu aja. Untuk kelebihannya jelas RAM 16 GB, Core i7 Iris Xe Graphics, IGP paling kenceng di muka bumi ini. Jadi untuk spesifikasinya udah bisa dibilang rata kanan untuk sebuah laptop tipis. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye.